Jam menunjukkan pukul 10 pagi, tanggal 15 Januari 1947. Seorang ibu rumah tangga bernama Betty Bersinger sedang berjalan sambil mendorong kereta bayi bersama anaknya di Norton Avenue ketika dia melihat sesuatu yang menakutkan di sebuah tanah kosong di kawasan Leimert Park, Los Angeles, California. Ketika Bersinger pertama kali melihat, warnanya sangat putih sehingga dia mengira itu adalah manekin. Ketika dia mendekat dan melihat lebih jelas, ternyata yang dilihatnya adalah tubuh yang telah dipotong menjadi dua. Bersinger langsung berlari dan memanggil polisi. Elizabeth Short, yang dikenal setelah kematiannya sebagai Black Dahlia, adalah orang yang tubuhnya ditemukan oleh Bersinger. Tubuhnya dipotong terbelah dua di bagian pinggang. Beberapa organnya, seperti usus, telah dikeluarkan dan ditumpuk rapi di bawah pantatnya. Bagian paha dan dada juga disayat. Meskipun tubuhnya dipotong, tidak ada darah sedikit pun di tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa mayat telah dibersihkan sebelum ditempatkan di tempat itu. Yang paling mengganggu adalah luka di wajahnya. Pembunuh memotong setiap sisi wajahnya dari sudut mulut ke telinga. Elizabeth Short lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Hyde Park, Boston, negara bagian Massachusetts. Ayahnya bernama Cleo A. Short dan ibunya bernama Phoebe May Sawyer. Pada tahun 1927, keluarga Short pindah sebentar ke Portland, negara bagian Maine, sebelum menetap ke Medford, pinggiran kota Boston pada tahun yang sama. Ayah Elizabeth membangun lapangan golf mini sampai dia kehilangan sebagian besar tabungannya pada kehancuran pasar saham pada tahun 1929. Pada tahun 1930, mobil ayahnya ditemukan ditinggalkan di jembatan Charlestown dan diasumsikan bahwa dia telah melompat ke Sungai Charles. Ibu Elizabeth percaya bahwa suaminya sudah meninggal dan ia mulai bekerja sebagai bookkeeper untuk menghidupi keluarganya. Pada akhir tahun 1942, Ibu Elizabeth menerima surat permintaan maaf dari suaminya yang dikiranya telah meninggal. Surat itu mengungkapkan bahwa suaminya sebenarnya masih hidup dan telah memulai hidup baru di California. Pada bulan Desember pada usia 18 tahun, Elizabeth pindah ke Vallejo, California untuk tinggal bersama ayahnya yang tidak pernah dilihatnya sejak usia 6 tahun. Saat itu ayahnya sedang bekerja di dekat galangan kapal laut Pulau Mare di Teluk San Francisco. Argumen antara Elizabeth dan ayahnya membuat Elizabeth pindah pada Januari 1943. Elizabeth bekerja di Base Exchange di Camp Cook dekat Lompoc, tinggal sebentar dengan sersan Angkatan Udara Amerika Serikat yang dilaporkan melecehkannya. Dia meninggalkan Lompoc pada pertengahan 1943 dan pindah ke Santa Barbara, di mana ia pernah ditangkap pada tanggal 23 September 1943 karena minum di bar setempat pada saat dia masih di bawah umur. Otoritas mengirimnya kembali ke Massachusetts, tapi dia malah kembali ke Florida. Saat berada di Florida, Elizabeth bertemu dengan Major Matthew Michael Gordon Jr., seorang perwira angkatan udara dari grup komando udara kedua yang sedang berlatih untuk ditempatkan di Asia Tenggara pada Perang Dunia Kedua. Lama kemudian, Elizabeth memberitahu teman-temannya bahwa Gordon telah menulis surat untuk melamarnya jika ia pulih dari cedera akibat kecelakaan pesawat di India. Elizabeth menerima tawarannya, tetapi Gordon meninggal dalam kecelakaan kedua pada 10 Agustus 1945, kurang dari seminggu sebelum perang berakhir. Pada Juli 1946, Elizabeth pindah ke Los Angeles, dan ia menghabiskan 6 bulan terakhir hidupnya di California Selatan. Lama sebelum kematiannya, ia bekerja sebagai pelayan dan menyewa kamar di belakang klub malam Florentine Gardens di Hollywood Boulevard. Elizabeth telah banyak dideskripsikan dan digambarkan sebagai calon aktris Hollywood. Pada tanggal 9 Januari 1947, Elizabeth kembali ke rumahnya di Los Angeles setelah melakukan perjalanan singkat ke San Diego bersama Robert Manley, seorang pria menikah yang berprofesi sebagai salesman berusia 25 tahun yang pernah dikencani oleh Elizabeth.
Henley menyatakan bahwa ia mengantarkan Elizabeth ke Hotel Biltmore di pusat kota Los Angeles dan bahwa Elizabeth akan menemui saudara perempuannya yang berkunjung dari Boston sore itu. Menurut beberapa laporan, staf Biltmore ingat pernah melihat Elizabeth menggunakan telepon di lobi. Tak lama setelah itu, Elizabeth dilihat oleh pelanggan Crown Grill Cocktail Lounge di 754 South Olive Street, kira-kira 600 meter jauhnya dari Biltmore. Itulah kali terakhir Elizabeth terlihat di depan umum. Dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 15 Januari, tidak ada yang melihat keberadaan Elizabeth. Los Angeles Police Department atau LAPD menggunakan sidik jari Elizabeth Short untuk menemukan jati diri dan pembunuhnya. Pada 16 Januari 1947, dilakukan otopsi pada tubuh Elizabeth. Tubuh wanita itu menunjukkan tanda-tanda bahwa dia telah diikat dan disiksa, dan penyebab resmi kematiannya adalah syok dan pendarahan otak. LAPD memanggil FBI untuk membantu menemukan pemilik mayat dengan mencari sidik jari di database mereka. Temukan data bahwa Elizabeth pernah melamar bekerja sebagai juru tulis di Komisariat Camp Cook Angkatan Darat Amerika Serikat di California pada tahun 1943. Hal ini memudahkan untuk menemukan data sidik jarinya. Kemudian sidik jarinya muncul lagi karena Departemen Kepolisian Santa Barbara pernah menangkapnya akibat mabuk saat dia masih di bawah umur. FBI juga memiliki fotonya yang diambil saat Elizabeth ditangkap saat mabuk. Lalu FBI memberikan foto ini kepada pers. Setelah itu, media mulai membicarakan setiap skandal yang mereka temukan tentang Elizabeth. Polisi kemudian mengirimkan pemberitahuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang orang yang telah meninggal. Phoebe Short, ibu Elizabeth, tidak mengetahui bahwa putrinya telah meninggal sampai reporter dari The Los Angeles Examiner meneleponnya dan memberitahunya bahwa Elizabeth telah memenangkan kontes kecantikan. Sebelum menceritakan kebenaran yang mengerikan, reporter banyak mengajukan pertanyaan dan mencari tahu sebanyak mungkin tentang Elizabeth. Saat tersiar kabar bahwa Elizabeth telah dibunuh, surat kabar mulai memanggilnya Black Dahlia, terutama karena rambut dan pakaiannya diwarnai hitam dan membuatnya menonjol. Kisah Black Dahlia menjadi berita selama berminggu-minggu. Pers mulai menyelidiki pembunuhan Black Dahlia. Saat media mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Elizabeth Short, mereka mulai menyebutnya sebagai penyimpang seksual. Salah satu laporan polisi menyebutkan, korban ini mengenal setidaknya 50 pria pada saat kematiannya, dan setidaknya 25 pria terlihat bersamanya pada 60 hari sebelum kematiannya. Elizabeth dikenal karena membuat pria tertawa. Beberapa orang mengatakan bahwa Elizabeth adalah seorang pelacur. Itu tidak benar. Yang lain mengatakan bahwa dia suka menggoda laki-laki karena dia seorang lesbian, yang juga tidak benar. Tapi satu yang pasti, kematian Elizabeth menjadi satu-satunya hal yang membuatnya menjadi sangat terkenal. Meskipun kasusnya terkenal, sangat sulit bagi polisi untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Tetapi orang-orang di media mendapatkan beberapa petunjuk. Kira-kira seminggu setelah mayatnya ditemukan pada tanggal 21 Januari, The Examiner mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa dia adalah pembunuhnya dan akan mengirimkan barang-barang Elizabeth melalui pos sebagai bukti. Pada tanggal 24 Januari 1947, sebuah amplop mencurigakan ditujukan kepada The Los Angeles Examiner dan surat kabar Los Angeles lainnya. Surat yang dibuat dari kata-kata yang dipotong dari artikel surat kabar itu berbunyi, "Ini barang-barang Dahlia." Surat menyusul. Akte kelahiran Elizabeth, kartu nama, foto, dan buku alamat semuanya ada di dalam amplop. Semua barang di dalam amplop telah dicuci dengan bensin, seperti halnya tubuh Elizabeth. Karena semua benda ini sudah dibersihkan dengan bensin, jadi tidak ada sidik jarinya. Surat lain datang pada 26 Januari. Catatan yang ditulis dengan tangan dan berbunyi, "Ini dia, Rabu, 29 Januari, jam 10 pagi. Bersenang-senang dengan polisi. Black Dahlia Avenger." Surat itu menyertakan lokasi. Penulis seharusnya menemui polisi pada waktu dan tempat yang disebutkan, tetapi si penulis tidak pernah muncul. Si penulis kemudian mengirimi The Examiner sebuah catatan yang terbuat dari surat-surat yang dipotong dari majalah yang berbunyi, "Saya telah berubah pikiran. Anda tidak akan memperlakukan saya dengan adil."
kematian Dahlia adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lagi-lagi, semua yang dikirim sudah dibersihkan dengan bensin, sehingga penyidik tidak menemukan sidik jari satupun. Sebanyak 750 penyelidik dari LAPD dan departemen lain menangani kasus ini selama tahap awal, termasuk 400 deputi sheriff dan 250 petugas patroli negara bagian California. Berbagai lokasi digeledah untuk mencari bukti potensial, termasuk bangunan terbengkalai dan berbagai situs di sepanjang sungai di Los Angeles, namun pencarian tidak menghasilkan bukti lebih lanjut. Seorang anggota Dewan Kota bernama Lord G. Davis memposting hadiah sebesar $10.000 untuk informasi yang mengarahkan polisi ke pembunuh Short. Setelah pengumuman hadiah, berbagai orang datang dengan berbagai pengakuan, yang sebagian besar dianggap palsu oleh polisi. Bahkan jumlah pengakuannya mencapai lebih dari 500 pengakuan. Beberapa pengakuan palsu didakwa menghalangi proses peradilan. Pada musim semi tahun 1947, tidak banyak petunjuk baru tentang siapa yang membunuh Elizabeth Short. Sersan Finis Brown, salah satu detektif utama dalam kasus tersebut, mengatakan bahwa wartawan yang menggali detail dan mengarang cerita merugikan penyelidikan. Pada bulan September 1949, debat juri bertemu untuk membicarakan bagaimana unit pembunuhan LAPD tidak bekerja dengan baik. Ini karena mereka tidak bisa memecahkan banyak kasus pembunuhan, terutama kasus pembunuhan wanita dan anak-anak dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus Elizabeth Short. Setelah keputusan Dewan Juri Pengadilan ini, lebih banyak penyelidikan dilakukan pada masa lalu Elizabeth. Detektif mengikuti kemana Elizabeth pernah pergi, seperti ke Massachusetts, California, dan Florida. Mereka juga berbicara dengan orang-orang di Texas dan New Orleans yang mengenal Elizabeth. Sayangnya, wawancara itu tidak membantu menyelesaikan pembunuhan. Pada tahun 1999, seseorang bernama George Hodel meninggal. Segera setelah itu, anaknya, Steve Hodel, memeriksa barang-barang ayahnya, dan ia melihat dua foto seorang wanita yang mirip dengan Elizabeth Short. Steve Hodel menggunakan keterampilan yang ia pelajari sebagai petugas polisi untuk mencari tahu lebih banyak tentang ayahnya dan hubungannya dengan Elizabeth Short. Steve menggunakan Freedom of Information Act untuk mendapatkan file FBI tentang pembunuhan Black Dahlia. Steve Hodel juga meminta ahli tulisan tangan untuk membandingkan beberapa tulisan ayahnya dengan beberapa catatan yang dikirim oleh tersangka pembunuh kepada pers. Analisis menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar tulisan tangan ayahnya serupa, tapi hasilnya tidak jelas. Foto-foto dari TKP Black Dahlia menunjukkan bahwa tubuh Elizabeth telah dipotong dengan cara yang sesuai dengan hemicorporectomy. Ini adalah satu hal yang paling mengganggu. Selama operasi ini, sayatan dibuat di tubuh di bawah tulang belakang lumbar. Ayah Steve Hodel adalah seorang dokter. Dia sekolah kedokteran pada tahun 1930-an ketika metode ini diajarkan. Hodel juga melihat surat-surat ayahnya di UCLA dan menemukan map berisi kwitansi untuk pekerjaan yang dilakukan di rumah tempat ia dibesarkan. Dalam map itu ada kwitansi untuk pembelian sekantong besar beton dengan tanggal kwitansi hanya beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan. Kantong beton itu memiliki ukuran dan merek yang sama dengan yang ditemukan di dekat tubuh Elizabeth Short. Ketika Steve Hodel memulai penyelidikannya, banyak petugas polisi asli yang menangani kasus tersebut sudah meninggal. Tapi dia dengan hati-hati mengumpulkan apa yang dikatakan para petugas ini tentang kasus Black Dahlia dalam percakapan mereka. Tahun 2003, Steve Hodel mengumpulkan semua buktinya dalam sebuah buku berjudul Black Dahlia Avenger, The True Story. Penelitian Hodel bahkan mendapatkan perhatian dari penegak hukum. Pada tahun 2004, Stephen R. Kay, wakil kepala kantor kejaksaan LA County, mengatakan jika George Hodel masih hidup, dia sudah cukup bukti untuk mendakwanya atas pembunuhan Elizabeth Short. Pada tahun 2017, penulis Inggris View Itwell menulis buku berjudul Black Dahlia Red Rose, The Crime, Corruption, and Cover-up of America's Greatest Unsolved Murder. Dalam bukunya, ia mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah Leslie Dillon, seorang pria yang sempat menjadi tersangka utama, tapi pada akhirnya dibebaskan. Menurut Itwell, Mark Hansen, pemilik klub malam dan bioskop lokal tempat Dillon bekerja, menyuruh Dillon untuk membunuh Elizabeth. Dillon adalah pelayannya. Mark Hansen adalah tersangka lain yang akhirnya dibebaskan.
Dia juga adalah orang yang memiliki buku alamat yang dikirim ke The Examiner. Belakangan dia mengatakan bahwa dia telah memberi Elizabeth buku alamat sebagai hadiah. Elizabeth dilaporkan tinggal bersama Hansen beberapa malam, dan ia adalah salah satu orang terakhir yang dilaporkan berbicara dengan Elizabeth sebelum kematiannya melalui panggilan telepon pada 8 Januari. Hansen tergila-gila dengan Elizabeth dan mendatanginya, tapi Elizabeth menolak rayuan Hansen. Karena ditolak, Hansen meminta Leslie Dillon untuk mengurus Elizabeth. Hansen nampaknya tahu Dillon mampu melakukan pembunuhan, tetapi Hansen tidak menyadari betapa gilanya Dillon. Semua orang yang terlibat dengan kasus pembunuhan Black Dahlia yang asli kemungkinan besar sudah meninggal sekarang, dan banyak dokumen resmi LAPD tetap terkunci di berangkas. Meskipun belum tahu siapa yang membunuh Black Dahlia, teori-teori terbaru ini menyajikan kasus-kasus yang meyakinkan. Kebenaran mungkin masih ada di luar sana, hanya menunggu waktu penyelidikan yang tepat untuk mengungkapkannya. Kasus pembunuhan Black Dahlia masih terbuka setelah lebih dari 75 tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, banyak teori yang menarik dan menakutkan muncul. Banyak teori lain yang belum kita bahas pada video ini. Mungkin nanti kita akan bahas di video lainnya ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.